Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sukmawati dengan nomor NIM 201520158 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu DRA Eni Nuraini MSI. Pertanyaan yang pertama yaitu ciri-ciri masa dewasa awal dan tugas perkembangannya. Dan di sini ciri-ciri masa dewasa awal secara umum menurut Howlett itu ada 4. Yang pertama, pada masa ini tuh sebagai usia reproduksi. Yang kedua sebagai masa yang bermasalah, karena sebagai makhluk sosial seharusnya kita dapat menyesuaikan diri, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Dan yang ketiga ada usia ini penuh dengan ketegangan dan emosional, karena pada masa ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang terakhir, pada masa ini tuh masa penuh dengan ketergantungan atau perubahan nilai. Ketergantungan sendiri itu berupa ketergantungan terhadap orang tua. Dan yang terakhir, perubahan nilai. Perubahan nilai ini ingin dianggap oleh orang dewasa atau kelompok-kelompok lainnya. Tugas perkembangan itu ada 6. Yang pertama itu memilih teman, itu sebagai istri maupun suami. Dan yang kedua itu belajar hidup bersama dengan suami ataupun istri. Dan yang ketiga itu mulai hidup dan atau berkeluarga. Yang keempat itu mengelola rumah tangga. Yang kelima mau bekerja dalam suatu jabatan atau suatu pekerjaan. Dan yang terakhir itu dapat bertanggung jawab sebagai warga negara maupun sebagai kepala keluarga. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana analisis saudara mengenai masa dewasa penyesuaian pekerjaan maupun keluarga? Nah, menurut pendapat saya pada masa ini itu terjadi sekitar 40-60 tahun. Nah, pada masa ini nih terjadi perubahan secara jasmani maupun mentalnya. Karena pada masa ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat akan suatu hal, sehingga ini dapat berpengaruh terhadap penyesuaian pekerjaan maupun penyesuaian dalam keluarga. Nah, penyesuaian dalam pekerjaan pada masa ini lebih ke penghasilan atau ke pendapatan, sehingga karena pada masa ini berpikir bagaimana mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan selanjutnya pada masa ini tuh pengalaman dijadikan sebagai penyesuaian dirinya dalam bekerja. Dan dalam masa ini juga lebih meningkatkan prestasinya. Akan tetapi seseorang di masa ini akan lebih lelah dalam pekerjaannya, karena semakin bertambahnya usia, semakin daya kekuatan fisiknya semakin menurun. Sedangkan penyesuaian dalam keluarga ini dirasakan, dalam penyesuaian ini biasanya akan lebih sulit dirasakan oleh seorang wanita daripada seorang pria, karena pada masa ini seorang wanita sangat berfokus sekali kepada rumah tangganya dan berfokus kepada perannya sebagai seorang istri. Jawaban yang ketiga, perkembangan masa dewasa akhir menurut pendapat saya yaitu terjadi sekitar usia 60 tahunan. Dan ini mengalami perubahan pada masa ini, mengalami perubahan secara psikis dan fisiknya. Perkembangan fisik pada masa ini itu seperti daya memori, daya ingat yang menurun, karena pada masa ini terjadi penurunan daya ingat akan suatu hal. Sedangkan perubahan pada psikis di usia ini adalah kemerosotan daya intelektualnya, karena pada masa ini terjadi berbagai faktor seperti kecemasan, penyakit, depresi, dan sebagainya. Jawaban nomor 4 atau jawaban yang terakhir. Perkembangan sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa perubahan dan terus berlangsung selama hidup manusia itu sendiri. Sedangkan perspektif masa hidup memandang bahwa perkembangan manusia ini berlangsung seumur hidup atau multidimensi, multi arah, multidisiplin, dan konseptual. Contohnya adalah manusia berawal di masa kandungan, terus menjadi bayi, menjadi anak-anak, mengalami masa dewasa awal, menuju masa dewasa awal, pertengahan akhir, dan manusia mengalami masa dewasa akhir.